Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita tentang dimensi 3. Kali ini kita akan membahas jarak titik terhadap garis pada bangun ruang. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa kedudukan titik terhadap garis itu ada dua. Yang pertama ada titik yang berada pada garis, ada juga titik yang berada di luar garis. Nah, jika titik terdapat pada sebuah garis, maka jarak titik itu terhadap garis adalah 0 ya. Masuk akal ya, karena titiknya berada di garis, jadi jarak titik terhadap garis adalah 0. Nah, yang kedua, jika titik terletak di luar garis, maka jaraknya dihitung secara tegak lurus terhadap garis. Nah, contoh seperti gambar di sebelah. Ada titik B, akan dicari jaraknya terhadap garis G. Maka jarak titik B terhadap garis G itu adalah sejauh garis putus-putus yang ini ya, karena kita mencari jarak tegak lurus atau proyeksi tegak lurus si B terhadap garis G. Jadi bayangan si B di garis G secara tegak lurus itu adalah di B aksen. Makanya jarak titik B terhadap garis G itu adalah panjang dari garis B aksen. Nah, di sini dia tegak lurus ya. Jadi nyari jarak B ke G bukan ke sana atau ke sana. Jadi kita cari yang tegak lurus. Maka jarak itu adalah lintasan terpendek. Oke, kita lanjutkan. Contoh ya. Salah ini. Contoh, tentukan jarak titik A terhadap garis BC, jarak titik E terhadap garis BG, jarak titik E terhadap garis BD, dan jarak titik E terhadap garis DF. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, jarak titik A terhadap garis BC, A terhadap BC. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah menjadikan segitiga ABC ya, karena dia ditanya A terhadap BC, maka kita jadikan segitiga ABC yang nampak di gambar ini ABC miring ya. Kita gambarkan dalam bidang frontal. Artinya kita gambarkan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kamu pindahkan dari dimensi 3 ke dimensi 2. Maka gambarnya akan seperti ini ya. Bahwa segitiga ABC itu siku-siku di B. Kita sudah tahu panjang AB-nya 4, panjang BC-nya juga 4 ya, karena dia adalah rusuk dari kubus. Nah, kita lihat yang ditanyakan jarak titik A terhadap garis BC. Jadi A itu kita proyeksikan tegak lurus terhadap garis BC. Maka proyeksi A tegak lurus di BC itu A-nya jatuhnya di B. Ya, jadi tegak lurusnya di B. Nah, berarti jarak A terhadap garis BC itu sama saja dengan panjang garis AB. Karena bayangan A terhadap garis BC secara tegak lurus itu adanya di B ya. Jadi artinya jarak terdekat A terhadap garis BC itu adalah ke sini ya, ke B. Makanya panjang sisi AB itu sekaligus menjadi jarak titik A terhadap garis BC. Berapa tadi panjang garis AB? 4 cm ya. Nah, tanda panjang garis itu bisa dilambangkan dengan tanda mutlak seperti ini. Ya, ini artinya panjang garis AB. AB sama dengan 4 cm. Jadi jarak A terhadap BC adalah 4 cm. Nah, itu soal yang pertama. Soal yang kedua, jarak A terhadap garis BG. Langkahnya tetap kita gambarkan segitiga A BG ya, karena yang terlibat adalah titik A dan garis BG, jadi kita gambarkan segitiga ABG. ABG-nya digambar jangan di sini ya, karena kalau di sini miring. Digambarkan dalam bidang frontal. Dalam bidang frontal artinya adalah segitiga yang sebenarnya, gambar segitiga yang sebenarnya. Nah, kita lihat bahwa AB itu tegak lurus dengan BG ya. Karena kenapa? Karena gini, ada teorema yang bilang bahwa jika sebuah garis tegak lurus terhadap sebuah sisi, coba kamu perhatikan bahwa garis AB itu tegak lurus dengan sisi BCGF ya. Ini di alas, sisi sampingnya BCGF. Maka garis AB ini akan tegak lurus terhadap semua garis yang ada di bidang BCGF. Contohnya
AB itu akan tegak lurus terhadap sisi BC. Kenapa? Karena AB tadi tegak lurus dengan bidang BCGF ya, maka AB juga tegak lurus BC. AB juga akan tegak lurus BF. AB juga akan tegak lurus BG, atau apapun garis yang ada di bidang BCGF jika dihubungkan dengan garis AB maka akan tegak lurus. Jadi sekali lagi AB itu tegak lurus dengan BG. Maka gambar kita segitiga ABG-nya menjadi seperti ini. AB tegak lurus BG. Nah, yang akan kita cari adalah jarak titik A terhadap garis BG. Nah, jarak A terhadap BG berarti kita cari proyeksi atau bayangan A terhadap garis BG. Nah, tegak lurusnya di mana nih? A kalau kita tarik tegak lurus terhadap BG, maka tegak lurusnya di B lagi ya. Jadi tegak lurusnya di B. AB tegak lurus BG. Maka jarak A ke B itu adalah yang menjadi jarak A terhadap garis BG. Sama seperti tadi. Jadi jarak A terhadap BG itu adalah panjang sisi AB, yaitu 4 cm. Nah, soal yang ketiga, jarak titik E terhadap garis BD. Jarak titik E terhadap garis BD. Nah, kita gambarkan kembali dalam bidang frontal. Perhatikan segitiga EBD. Ya, jadi kita perhatikan segitiga EBD. Nah, sebelum dipindahkan ke bidang frontal, perhatikan segitiganya segitiga apa? Apakah dia segitiga yang istimewa? Nah, segitiga EBD kalau kita perhatikan EB, kemudian ED dan BD itu panjangnya sama. Ya, karena dia sama-sama diagonal sisi. Diagonal sisi, ingat panjang diagonal sisi itu adalah A akar 2 ya. Jadi kalau panjang rusuk kubusnya 4 cm, maka panjang diagonal sisinya adalah 4 akar 2. Ya, ternyata segitiga EBD itu adalah sama sisi. Ya, jadi kalau kita gambarkan dalam bidang frontal, dia menjadi segitiga sama sisi seperti ini. Ya, ini sisinya sama. Nah, yang ditanyakan jarak E terhadap BD. Berarti kita harus cari proyeksi atau bayangan E terhadap garis BD secara tegak lurus. Nah, kira-kira E kalau dijatuhkan tegak lurus terhadap BD, jatuhnya di mana? Nah, di tengah ya. Jadi ini jatuhnya ke tengah. Ke tengah. Mana? Di E aksen ya. Jadi kita sebut E-nya E aksen. Atau boleh pakai titik lain. Dan ini letaknya di tengah. Ya, Ibu nggak bisa nulis, jadi ini di tengah sama panjang nih. BE aksen dengan E aksen D itu sama panjang. Berarti jarak E terhadap BD itu adalah panjang E aksen. Ya, karena E kalau dijatuhkan terhadap garis BD itu adanya di E aksen. Nah, tegak lurus di sana, maka mencarinya kita gunakan Pitagoras ya. Kita ambil aja segitiga yang sebelah kiri ya, bahwa E aksen itu adalah BE kuadrat kurang BE aksen kuadrat ya. Panjang ini yang sisi miring dikurang salah satu sisi tegaknya dikuadratkan ya, seperti ini. Jadi 4 akar 2 tadi adalah panjang diagonal sisi BE diagonal sisi, kemudian 2 akar 2 dari mana? Ya, karena BD itu 4 akar 2, setengahnya jadi 2 akar 2. Masing-masing dikuadratkan, 4 akar 2 kuadrat itu adalah 32, 2 akar 2 kuadrat itu adalah 8 ya. Sehingga kita punya akar 24, 32 kurang 8, 24. 24 dicarikan bilangan bentuk sederhananya, bentuk akar sederhananya, karena 24 adalah 6 kali 4. 4-nya keluar dari tanda akar jadi 2, 6-nya nggak bisa keluar dari akar ya, jadinya 2 akar 6 cm. Selanjutnya contoh keempat, jarak titik E terhadap garis DF. Jarak titik E terhadap DF ya.
Tentu langkah yang pertama sama, kita gambarkan segitiga EDF. Nah, sebelum menggambarkan segitiga EDF, lihat keistimewaan segitiga tersebut. Ya, segitiga EDF itu ada siku-siku enggak, atau ada sama kaki enggak, atau sama sisi gitu ya. Nah, kita perhatikan dengan menggunakan teorema yang tadi bahwa jika suatu garis tegak lurus bidang, maka garis itu akan tegak lurus terhadap semua sisi yang ada di bidang. Nah, jadi kita lihat bahwa garis EF ya itu tegak lurus terhadap bidang yang di samping. Ya, garis EF tegak lurus terhadap bidang ADHE. Maka EF akan tegak lurus terhadap semua garis yang ada di bidang, termasuk garis ED. Ya. Jadi EF tegak lurus ED. Nah, jadi menggambarkannya ternyata segitiga EDF itu adalah siku-siku. Jadi ketika kita gambarkan di bidang frontal, jadinya seperti ini. Ya, ED yang di sana nih, yang miring, itu tegak lurus dengan EF. Jadi di sini. Maka ini sudut E adalah siku-siku ya. Sudut E siku-siku. Nah, itu segitiganya. Sekarang yang mau kita cari adalah jarak titik E terhadap garis DF. Nah, kira-kira E akan tegak lurus terhadap DF ya, itu di mana? Ya. Jadi yang dicari adalah jarak titik E ini ke garis DF ya. Jadi E-nya harus kita jatuhkan tegak lurus di DF, atau kita proyeksikan tegak lurus di DF. Nah, di situ proyeksinya ya. Proyeksinya jadi kalau E ditarik tegak lurus ke DF, adanya di sini. Nah, kita misalkan dia E aksen. Ya, jadi proyeksi tegak lurus E di garis DF adalah E aksen. Maka jarak titik E terhadap garis DF ini itu adalah panjang garis E aksen. Ya, karena tegak lurusnya di sini di E aksen. Nah, sekarang bagaimana cara mencari panjang E aksen? Dia tidak berada di tengah-tengah ya, karena panjang sisi ini ED itu tidak sama dengan EF. Jadi kalau dijatuhkan E-nya tegak lurus nggak di tengah-tengah, karena kakinya nggak sama panjang. Oke, ED tadi berapa? ED itu diagonal sisi, jadi panjangnya 4 akar 2. EF itu panjang rusuk ya, panjangnya 4. Nah, jadi kita pakai rumus luas segitiga ya. Kalau kita perhatikan bahwa E aksen itu adalah tinggi bagi segitiga DEF jika alasnya DF. Jadi kalau ini tinggi, maka DF alas ya. Bisa dibayangkan? Jadi kalau E aksennya sebagai tinggi segitiga, maka alasnya adalah DF. Nah, di sisi lain kita punya segitiganya segitiga siku-siku ya. Jadi kalau alasnya EF, tingginya tentu ED ya, karena dia tegak lurus. Jadi kalau alasnya EF, tingginya ED. Tadi kalau alasnya DF, tingginya EE aksen. Jadi kita gunakan kedua luas segitiga tersebut, maka luas segitiga DEF itu bisa menggunakan rumusnya kan setengah alas kali tinggi ya. Maka bisa menggunakan DF sebagai alas, EE aksen sebagai tinggi, atau EF sebagai alas, ED sebagai tinggi. Jadi kita punya kesamaan seperti ini, persamaan ya seperti ini. Nah, jadi setengah DF itu 4 akar 3. Kenapa 4 akar 3? Ya karena dia adalah diagonal ruang ya. Diagonal ruang panjangnya A akar 3. Rusuk kita 4 cm, jadi panjang DF-nya adalah 4 akar 3. Makanya dapatnya 4 akar 3. EE aksen itu yang mau kita cari. Kemudian EF itu diagonal, itu adalah sisi kubus atau rusuk kubus, panjangnya 4. Sementara ED itu 4 akar 2 karena ED merupakan diagonal sisi kubus ya. Jadi 4 akar 2 atau A akar 2. Nah, silakan dihabisi yang bisa dihabisi. Di sini Ibu menghabiskan setengah.
sama menghabiskan 4. Sehingga kita tinggal punya akar 3 kali EE aksen sama dengan 4 akar 2. Disederhanakan, 4 akar 2 per akar 3. Penyebut dirasionalkan dikali akar 3 per akar 3. Sehingga kita punya panjang EE aksennya adalah 4 akar 6 per 3. Jadi jarak E terhadap garis DF adalah 4 akar 6 per 3. Nah, lain kali kalau mencari jarak yang sama, boleh kalian jadikan ini ada 4 di sini ya. Di sini juga 4, berarti boleh disimpulkan bahwa jika kita mencari jarak E ke garis DF itu adalah A akar 6 per 3 atau A per 3 akar 6.